Halo pemirsa, balik lagi bersama kami, bersama Fajar Berkah. Pasti berkah. Nah, mari kita lanjut nih pembahasan yang tadi tentang ria, Pak Ustadz. Ria itu bentuknya, itu apa aja, Pak Ustadz? Iya, ria itu ada beberapa ya. Orang merasa ria ingin dilihat orang biasanya karena dia punya kedudukan. Contohnya orang berilmu, dia ria dengan pencapaian keilmuannya. Ya, sombong, ria ini dekat-dekat sebetulnya. Okay. Kemudian orang yang punya harta, maka dia akan riak dengan hartanya. Ya, ingin orang melihat apa yang dia lakukan. Kemudian orang yang misalkan punya kedudukan, maka dia riak dengan kedudukannya. Ya, begitu juga orang-orang yang lain. Makanya orang yang paling tidak dipuji dalam Islam adalah orang yang susah, miskin, dan kemudian dia riak. Udahlah susah, nggak punya apa-apa, tapi sombong dan riak dengan kemiskinannya. Maka orang ini masuk neraka jahanam lebih cepat gitu ya. Makanya biasanya orang ria itu adalah karena dia punya kedudukan, karena dia punya pangkat, karena dia punya kekayaan, karena dia punya ilmu. Sehingga kemudian itu menjerumuskan dia kepada hal-hal yang berbau ria. Ingin dilihat orang lain, dia hebat. Ingin dilihat orang lain, dia pintar. Ingin dilihat orang lain, dia kaya. Seperti itu. Makanya jangan menunjuk-nunjukkan kepada orang lain, yang sehingga kemudian ketika kita menunjuk-nunjukkan itu, maka berpotensi hati kita ada disusupin dengan sifat-sifat riak tersebut, sifat yang tidak terpuji di sisi Allah. Nah, Pak Ustadz, kalau ria sendiri kan apalagi di zaman sekarang, Pak Ustadz, dengan canggihnya teknologi gitu, apalagi anak-anak muda itu emang nggak tahu sengaja atau emang ingin gimana gitu ngupload habis sholat nih, gitu bukan habis sholat. Habis sholat rasanya adem gitu Pak Ustadz. Karena kan itu kata-katanya mah baik, tapi itu juga kan bisa menimbulkan ria ya Pak Ustadz. Iya, makanya ria itu kan ada di dalam hati, tidak bisa dinampakkan, tidak bisa dimunculkan. Makanya sekali lagi bahwa yang terpenting adalah niat. Ketika kita upload niatnya karena ria, maka tidak bernilai apapun. Tapi ketika kita upload video kita atau ceramah kita atau misalkan foto kita sedang ibadah, kita upload gitu ya, dengan niat agar memotivasi orang lain untuk ibadah juga. Contohnya ada orang misalkan pakai hijab syar'i seluruh tubuhnya gitu ya. Kemudian dia foto, kemudian dia upload gitu ya, dengan niat apa? Supaya para wanita-wanita ini terinspirasi untuk ikut berhijab juga misalkan, maka nilainya pahala. Tapi kalau kita upload karena niat-niat tertentu supaya mendapatkan pujian, supaya dianggap alim, supaya dianggap solehah gitu ya, maka ini niatnya sudah berbeda dan dia tidak mendapatkan apapun manfaat daripada apa yang dia kerjakan. Makanya hati-hati bermedsos. Cerdaslah kita bermedsos. Jangan menunjuk-nunjuk dengan niat agar mendapatkan pujian. Jangan menunjukkan apapun di medsos dengan niat agar Allah puji kita, jangan. Tapi kita bermedia sosial untuk menginspirasi, berdakwah agar orang termotivasi untuk bisa melakukan apa kebaikan yang sudah kita lakukan. Makanya contoh ya, orang bersedekah itu boleh dia bersedekah dengan terang-terangan. Jangan kemudian kita langsung memvonis Allah dia sedekahnya itu riya. Buktinya itu dia upload di medsos dia ya. Belum tentu juga. Jadi ada orang yang sedekah memang sengaja diupload supaya apa? Supaya orang lain tersadar, ayo kita sedekah. Kalau kamu punya rizki, sedekah. Kalau kamu tidak punya rizki, maka jadikan sedekah menjadi jalan untuk terbukanya pintu rizki untukmu. Jadi ada orang yang memang sengaja menunjukkan amal agar menjadi motivasi bagi orang lain. Contoh ya, sekarang kan lagi musim ini, orang upload video bacaan ayat-ayat Al-Quran di YouTube misalkan, di TikTok atau di media sosial lah gitu ya. Nah, kalau dulu kan jarang sekali. Kalau sekarang sudah sering, sudah banyak, dan itu sekarang menjadi inspirasi bagi para pemuda-pemuda sehingga kemudian mereka belajar baca Al-Quran. Mereka jadi menghafal Al-Quran. Jadi inspirasi untuk banyak orang. Nah, jadi niat ini paling penting untuk menentukan agar amal kita tidak menjadi riya. Seperti itu. Berarti ada nggak sih Pak Ustadz riya yang dibolehkan gitu? Atau memang ria mah nggak boleh? Iya, jadi ria itu semuanya nggak boleh. Tapi ada amal yang boleh kita tunjukkan dengan niat agar menginspirasi orang lain, agar mereka juga ikut melakukan amal yang sama dengan kita. Ya, gitu. Tersembunyi amal itu sembunyi-sembunyi bagus. Tapi amal itu ketika dia dilakukan secara terang-terangan dengan niat untuk memotivasi orang lain juga lebih bagus.
Sehingga kemudian kalau ada orang mengamalkan apa yang kita amalkan, mendapat inspirasi dari apa yang kita buat, maka kita dapat pahala. Nah, kalau kemudian orang ketakutan semua, sudahlah, aku takut riya, nggak usah buat apa-apa gitu ya. Sembunyi-sembunyi semua. Jadi siapa yang akan mengingatkan orang lain untuk melakukan amalan kebajikan yang harusnya dia lakukan gitu ya. Yang pasti tujuan awalnya ya, Tujuan niatnya itu awalnya, loh. Niatnya karena Allah atau karena pengen dipuji. Iya, gitu. betul. Intinya kembali lagi pada niat kita. Betul. Apalagi sekarang maraknya ya konten di sosial media, Iya, iya. orang ngasih makanan kayak gitu-gitu kan diupload dengan tujuan untuk Menunjuk diri. Iya. Unjuk diri. Iya, untuk diri seperti itu. Iya, betul. Nah Pak Ustadz, aku mau nanya Pak Ustadz, kan kalau ria tuh kenapa sih bisa ada yang bilang kalau itu tuh syirik kecil, padahal kan kalau ria sendiri kan itu kan suatu pencapaian dari seseorang gitu Pak Ustadz. Iya. Kenapa ria itu masuk kepada syirik kecil? Karena dia melakukan satu amal, harusnya kan kita melakukan apapun niatnya karena Allah. Tapi karena ketika kita ingin niatnya itu ingin dipuji, maka disitulah jatuh syirik. Berarti kita beribadahnya bukan kepada Allah, tapi kita beribadah kepada selain Allah. Yaitu apa? Yaitu pujian. Ya. Nah, orang-orang yang riya ini, dia banyak masalah. Kenapa? Karena dia selalu melakukan perbuatan itu ingin dipuji. Kalau orang nggak puji, dia nggak mau buat lagi gitu ya. Jadi rentan sekali untuk sakit hati, rentan sekali untuk kemudian give up ya, patah semangat dalam melakukan amal. Kenapa? Karena sesuatu yang tidak lillah maka hasilnya akan tidak sempurna. Makanya kalau lillah tak akan pernah lelah. Kalau kita semuanya kita lakukan karena Allah, tidak ada unsur riya di dalamnya, maka semua amal yang kita buatkan itu jadi mudah. Ya, hati kita melaksanakannya dengan penuh keridhaan, kesabaran, keikhlasan gitu. Jadi seperti itu ya Pak Ustadz. Okay. Jadi jangan sekali-kali kita berbuat ria ya. Iya. Teman-teman di rumah. Iya. Karena ria itu memang akan menghapuskan amal-amal yang kita buat tadi. Ya, kenapa? Karena amal itu pada dasarnya semua akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala karena diniatkan betul-betul karena Allah. Jadi ada dua ya, syarat diterimanya amal. Yang pertama adalah ibadah itu harus mencontoh Rasulullah. Ittiba'us sunnah. Ada contoh dari Rasulullah. Yang kedua, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, tidak ada unsur riya, ya. Itu rugi semuanya. Contoh, kita jadi imam, Allahu Akbar jadi imam. Kalau kita jadi imam kemudian ada terbesi ini, setan nih pandai biasanya. Ya kan? Kita jadi imam itu kamu nih hebat juga ya jadi imam gitu kan. Jadi imam tarawih misalkan. Nah, itu kalau tersusupi kemudian kita terpancing, terbawa, oh iya ya, aku ini memang hebat gitu kan. Kemudian kita jadi imam itu bukan karena Allah, tapi karena ingin dipuji oleh orang lain, maka kita nggak dapat apapun. Ya, semua amal kita ibadahnya sia-sia. Dan itu termasuk syirik kecil. Kenapa? Karena kita melakukan ibadah bukan karena Allah, tapi karena ingin dilihat orang, ingin dipuji orang. Dan ini merupakan penyakit hati. Jadi riya ini penyakit hati yang kronis, yang kalau menjangkiti seseorang, dia akan sulit sekali untuk keluar dari belenggu riya ini. Nah, Ustaz, apakah riya itu benar-benar murni dari dalam diri kita atau ada gangguan bisikan syaitan kayak gitu? Semua amal keburukan mesti dimulai dari bisikan syaitan. Cuma kemudian kita melakukannya dan kemudian kita candu untuk melakukan dosa dan maksiat tersebut, sehingga kemudian bukan lagi bisikan setan, tapi sudah dorongan daripada hawa nafsu kita. Awalnya itu memang setan yang membujuk kita untuk melakukan sesuatu yang dosa seperti riya. Setan yang membisikkan kita agar kemudian hati kita menjadi riya, pengen dilihat orang, supaya alim nih, supaya nampak soleh nih, supaya nampak baik gitu kan. Tapi kemudian kalau kemudian dia lakukan, kemudian besok dia buat lagi, besoknya lagi dia buat, besok lagi dia buat, maka itu sudah menjadi candu, bukan lagi bisikan setan, tapi sudah menjadi sebuah kebiasaan hawa nafsu yang lahir dari hatinya sendiri. Seperti itu. Nah, Pak Ustadz, apa sih kalau menurut Pak Ustadz sendiri ya, apa yang menyebabkan seseorang itu pada akhirnya memiliki sifat riya gitu? Iya, orang riya ini kan dia haus pujian. Nah, semakin dipuji dia semakin happy, semakin dipuji semakin bahagia. Dia anggap bahwa pujian itu bisa membuat dia bahagia, padahal pujian itu justru membuat hati dia haus, ingin dipuji lagi,
ingin dipuji lagi dan ingin dipuji lagi. Kalau tidak dipuji, maka dia tidak mau melakukan amal, gitu ya. Ini sangat berbahaya. Kenapa penyakit hati yang mematikan? Makanya hati seseorang itu kan terbagi menjadi 3. Ada qalbun marid, ada qalbun mayyit, ada qalbun salim. Ya, hati yang sakit itu inilah hatinya orang-orang yang riya, ya, iri, dengki, sombong, sum'ah, gitu ya. Kemudian hati yang mati. Kalau hati yang mati berarti dia sudah kufur kepada Allah. Ya, dia tidak mau kembali kepada Allah. Dan kemudian ada yang disebut dengan qalbun salim, hati yang selamat. Hati yang selamat adalah hati yang selalu ingin melakukan ibadah, ingin melakukan sesuatu dikarenakan Allah Subhanahu wa taala. Itu hatinya selamat. Ya, terjauh daripada sifat-sifat iri, terjauh dari sifat-sifat riya, ingin dilihat orang, gitu ya. Hati yang selalu bersih dan ingin melakukan segala sesuatunya hanya murni karena Allah Subhanahu wa taala, seperti itu. Berarti bisa ini Pak Ustadz, nyambung nggak sih kalau riya ini karena ada ada keirian kepada seseorang itu, pada akhirnya dia ingin menunjukkan saya juga jadi lebih-lebih gitu ya. Aku mau lebih gitu. Ya, bisa jadi aja Pak Ustadz ya. Iya, jadi gini. Penyakit hati ini disaling keterkaitan antara sombong, riya, kemudian dengki, iri, gitu ya. Ketika kita melihat seseorang, ketika kita melihat nikmat yang ada pada diri orang lain, gitu ya, kemudian kita akhirnya menjadi iri, ya, maka kemudian kita pengen supaya rizki atau nikmat yang Allah berikan kepada dia untuk kita, gitu kan. Itu namanya kita iri, gitu ya, dengki, gitu ya. Kemudian orang seperti ini dia nggak akan berhenti di situ. Justru dia akan ingin menunjukkan sesuatu yang agar dianggap lebih hebat dari dia. Ya, seperti itu. Makanya hati-hati ketika kita belajar juga seperti itu. Jangan kemudian kita belajar berprestasi dengan niat agar orang melihat, oh aku nih hebat. Nah, itu jatuhnya kepada riya tadi, ya, syirik kecil jadinya. Tapi kita melakukan, kita sekolah, studi itu memang untuk mencari prestasi. Gitu. Iya. Nah, satu lagi dari Abai. Pak Ustadz, kalau misalnya kita mencari rezeki nih, karena ingin melihat kita tuh dianggap lebih gitu. Saya bisa melakukan ini, jadi mencari rezeki dengan melakukan ini. Nah, rezeki itu apakah menjadi berkah atau tidak Pak Ustadz? Nah, sebelum Pak Ustadz menjawab pertanyaan dari Abah, ini bakal ada yang mau lewat dulu nih. Jadi pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami, bersama Fajar Berkah, pasti berkah.